Hai, selamat bergabung di perkuliahan metode statistika. Ya, pada perkuliahan minggu lalu kita telah belajar bagaimana cara menduga parameter dari satu populasi ya. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas bagaimana cara menduga selang kepercayaan untuk parameter di dua populasi. Jadi kalau di satu populasi kemarin kita hanya membuat satu selang kepercayaan, pada materi hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara menduga selisih dari dua parameter yang berasal dari dua populasi. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita simak dulu di video penjelasan berikut ini. Baik, kita masuk ke materi mengenai pendugaan parameter untuk dua populasi. Ya, jadi pada materi ini kita akan membahas mengenai pendugaan parameter di rataan maupun di proporsi untuk dua populasi. Oke, ya pertama-tama kita masuk dulu ke materi selisih rataan di dua populasi. Oke, kita lihat di sini ada sebaran dari X bar 1 dikurangin X bar 2 ya. Nah, ini adalah nilai tengah di populasinya, μ1 dikurangi μ2. Nah, ini daerah di kanan dan di kiri ini yang disebut sebagai sampling error ya. Jaraknya sebesar 1,96 sigma X bar 1 dikurangi X bar 2. Nah, nanti X bar 1 dikurangi X bar 2 ini yang akan digunakan untuk menduga nilai μ1 dikurangi μ2. Oke, seperti pada pendugaan parameter di satu populasi, di sini pun memerlukan syarat di mana kita harus mengetahui ragam dari populasinya. Nah, karena di sini populasinya ada dua, makanya kita harus mengetahui ragam dari populasi 1 dan populasi 2, yang di sini dilambangkan dengan sigma kuadrat 1 dan sigma kuadrat 2. Ya, kalau ragam populasinya diketahui, kita bisa menggunakan rumus ini ya. Jadi nanti kita bisa gunakan nilai dari tabel Z ya, atau tabel T yang kita baca pada saat derajat bebasnya tak hingga. Nah, sedangkan pada saat ragam populasinya tidak diketahui ya, di sini ada pertanyaan yang harus kita jawab. Bagaimana kondisi antara kedua ragam tersebut? Kalau ragam dari kedua populasi itu sama, kita bisa menggunakan formula yang pertama ya. Nanti akan saya tunjukkan setelah ini. Nah, sedangkan kalau asumsi ragam dari kedua populasi tersebut tidak sama, maka formula atau rumus yang kita gunakan adalah yang kedua. Ya, ini adalah formula yang pertama ya, di mana ragam dari populasi 1 dan 2 ini tidak diketahui ya, tapi dia diasumsikan ini sama. Dan di sini poinnya ya, kita harus mencari yang namanya S kuadrat gabungan, atau kalau di software dia menuliskannya S pooled. Nah, ini rumus dari S kuadrat gabungannya. Selain itu, kita juga harus menghitung derajat bebasnya atau V, karena yang kita gunakan adalah tabel T. Nah, di tabel T ini membutuhkan informasi mengenai derajat bebas. Ya, di sini karena ada dua populasi, maka cara menghitung derajat bebasnya adalah seperti ini ya. Nah, selanjutnya, ketika ragam dari populasi 1 dan populasi 2 ini tidak diketahui, tapi diasumsikan ini tidak sama ya. Nah, ini adalah rumus yang kita gunakan. Bedanya di mana? Bedanya kita tidak lagi menggunakan S kuadrat gabungan ya, tapi kita menggunakan S kuadrat dari masing-masing populasi ya, atau dugaan ragam dari masing-masing populasi. Dan di sini juga kita menggunakan nilai dari tabel T ya. Nah, cuman yang sedikit berbeda adalah pada saat perhitungan derajat bebasnya atau V. Nah, seperti ini adalah cara menghitung derajat bebasnya. Oke, jadi nanti namanya derajat bebas ini kan seperti N ya. Nah, nilainya tuh harus bulat gitu. Jadi kalau misalnya kita dapatkan angka di sini ada desimalnya, nanti bisa kita bulatkan saja ya, supaya kita bisa gunakan untuk membaca di tabel T. Oke, di sini saya ada suatu ilustrasi ya, ada perusahaan taksi ingin mengevaluasi
apakah akan menggunakan ban merek A atau ban merek B. Karena di sini asumsinya ragamnya sama. Untuk menduga beda kedua merek tersebut, dilakukan percobaan dengan mengambil 12 ban untuk masing-masing merek. Semua bannya itu diganti, lalu dicoba sampai harus diganti lagi, dan diukur berapa lama daya tahannya. Nah, ban yang dipilih adalah ban yang memiliki daya tahan tertinggi. Lalu bagaimanakah kesimpulannya? Kita coba gunakan rumus formula yang pertama berarti ya, karena di sini kan ada asumsi keragamannya sama. Oke, sebelum mulai seperti biasa kita cari dulu informasi dari data ya. Ya ini saya hitung menggunakan software. Kalian bisa coba hitung manual ya kalau mau dicek. Nah ini rataan dari ban A dan ban B ya. Oke. Nah, ini adalah standar deviasinya ya. Lalu kita hitung tadi S kuadrat gabungannya. S kuadrat gabungannya kita langsung masukkan saja ke rumusnya ya. Didapat sekian ya. Oke, selanjutnya adalah derajat bebasnya ya. Ini derajat bebasnya diperoleh sebesar 22. Nah, selanjutnya kita memerlukan informasi dari nilai tabel T ya. Tadi kan yang diminta pada saat alfanya 0,05 ya. Berarti T alfa per 2 V ini adalah 0,025 dengan V-nya 22. Ini sama kita lihat di tabel T ya. Nah, ini pada saat 22 dan ini 0,025 didapatnya 2,074. Nah, langsung kita bisa hitung menggunakan rumus yang tadi ya. Oke, nah ini kita dapatkan hasilnya μ1 dikurangi μ2 ini di antara min 6521,9 dan 2921,95. Oke, kira-kira seperti ini ya gambaran selang kepercayaannya. Tadi kan ditanyakan bagaimana kesimpulannya ya. Jadi dia mau pakai ban yang mana gitu kan. Nah, kalau kondisinya seperti ini ya, berarti di daerah yang kiri ini ya, μ1 atau pada tadi ban A ya. Kalau pada kasus tadi ban A, ini dia lebih kecil dari μ2. Kenapa? Karena pada saat kita selisihkan kan X bar 1 dikurangi X bar 2. Kalau negatif berarti X bar 1-nya lebih kecil kan gitu ya. Lalu untuk daerah yang di kanan 0 ini ya, berarti di sini kondisinya μ A ini lebih besar daripada μ B. Nah, meskipun ini lebih pendek gitu ya jaraknya, namun dalam hal ini kan ada kondisi-kondisi di mana A-nya ini lebih kecil dari B, ada juga kondisi pada saat A-nya lebih besar dari B. Nah, berarti kalau mencakup dua kondisi ini selangnya, berarti kita sementara hanya bisa menyimpulkan kalau daya tahan kedua ban tersebut sama saja. Jadi tidak ada salah satu merek yang lebih tinggi daya tahannya dibandingkan yang lain. Jadi perusahaan tersebut boleh pilih ban merek yang A atau yang B karena keduanya memiliki daya tahan yang sama saja. Oke, seperti itu ya cara menjawabnya. Baik, kita lanjutkan ke kasus dua sampel yang berpasangan ya. Kalau tadi kan kondisinya kedua sampel atau kedua contoh yang diambil itu saling bebas ya, seperti misalnya ban A dan ban B, itu maksudnya yang satu berasal dari produksi perusahaan A, yang satu berasal dari produksi perusahaan B. Dan pada kondisi yang saling bebas tadi sebenarnya N-nya boleh saja tidak sama ya, tidak harus kayak tadi dua-duanya kebetulan sama 12 gitu ya. Kalau saling bebas boleh saja misalnya yang satu 12, yang satu 10, itu tidak masalah. Nah, sekarang kita masuk ke kasus dua sampel berpasangan ya. Kalau namanya berpasangan ya, otomatis
kedua datanya itu harus sama jumlahnya, dan ini memang biasanya diamati dari objek penelitian yang sama. Ya, di sini saya ada ilustrasi di mana misalnya kita melakukan penelitian ya terhadap kelinci ya. Nah, di sini ditimbang kondisi awal bobot kelinci ya. Lalu kelinci ini diberi pakan tertentu. Nah, setelah periode tertentu misalnya beberapa bulan gitu ya. Lalu ditimbang lagi kondisi akhir bobot kelincinya. Nah, di sini kita ingin mengamati ada tidak perubahan akibat pemberian makan. Nah, kita hitung nih selisih bobot akhir dan bobot awal. Nah, antara yang bobot akhir dengan bobot awal ini kan pasti kelincinya yang sama kan, yang kita ukur gitu ya untuk dibandingkan gitu ya. Jadi memang objek penelitiannya sama, cuman diamatinya lebih dari sekali. Oke, nah jadi gambarannya seperti ini ya. Jadi nanti dari pengamatan 1 ya dan 2 kita cari dulu selisihnya. Oke, setelah kita cari selisih, ini kan kita seperti mendapat gugus data baru ya, yang D ini. Nah, nanti D ini saja yang kita pakai. Yang ini sudah dilupakan saja, sudah tidak dipakai lagi. Nah, jadi untuk membuat selang kepercayaan kita hanya memakai yang D ini. Nah, karena cuma 1 datanya, ya kurang lebih caranya mirip dengan pada saat kita membuat selang kepercayaan untuk yang satu populasi. Cuman di sini datanya bukan lagi X tapi data selisih atau data yang D ini. Ya, nanti kita bisa cari D bar ya atau rata-rata dari D-nya. Lalu kita cari juga S kuadrat D atau ragam dari D ya. Oke. Nah, di sini penting untuk kita menginisiasi mana yang menjadi populasi 1, mana yang menjadi populasi 2 gitu ya. Kalau misalnya diberi makan tertentu seperti kelinci tadi, kalau kita bikin X1-nya sebelum, X2-nya sesudah gitu ya. Kalau harapan kita yang pas sesudah itu naik, otomatis nanti nilai D ini kan lebih banyak negatifnya gitu. Kalau kita nggak mau negatif ya bisa kita posisikan yang sesudahnya itu sebagai X1. Itu tidak masalah, yang penting di awal didefinisikan siapa yang menjadi X1, siapa yang menjadi X2. Ya, ini adalah rumus mencari selang kepercayaannya ya, sama persis dengan pada saat menghitung selang kepercayaan di satu populasi. Oke, ini ilustrasinya ya. Di suatu klub kesegaran jasmani ingin mengevaluasi program diet. Kemudian dipilih secara acak 10 orang anggotanya untuk mengikuti program diet tersebut selama 3 bulan. Nah, ini data yang diambil. X1 ini berat sebelum, X2 adalah berat sesudah. Ya, lalu dihitung D-nya atau selisih antara X1 dan X2. Nah, dari sini sebenarnya sudah yang kita pakai adalah yang data yang D ini saja gitu ya. Nanti yang data yang atasnya sudah kita tidak gunakan lagi. Lalu dugalah rata-rata beda berat badan sebelum dan sesudah mengikuti program diet, lengkapi dengan selang kepercayaan 95%. Ya, di awal kita definisikan dulu D itu selisih apa? Berat badan sebelum dan setelah diet. Berarti yang X1-nya ini adalah yang sebelum, yang X2-nya adalah setelah ya. Oke, kita hitung tadi kan D-nya sudah ya. Nah, kita hitung dulu rata-ratanya dapat 5,1. Standar deviasinya 1,197. Nanti kita perlu T alfa per 2 dengan derajat bebas N-1 ya. Tadi kan diminta selang kepercayaan 95% ya. Nah, 95% ini kan berarti 1 min alfa dikalikan dengan 100% ya. Berarti di sini alfanya adalah 5% atau 0,05. Sehingga T alfa per 2 T 0,025. Oke, kita baca lagi ke tabel T. Ini didapat nilainya 2,262. Nah, ini kita hitung ya selang kepercayaannya. Kita gunakan rumus yang tadi. T
tinggal dimasukkan saja semua yang sudah kita hitung tadi, rata-rata dari D. Ini adalah nilai tabel T, ini adalah standar deviasi dari D, dan ini adalah akar dari N. Oke, jadi untuk standar deviasi ini kan sebenarnya tadi masih banyak ya digit di belakang koma. Karena nilai standar deviasi ini akan kita gunakan lagi dalam perhitungan batas bawah dan batas atas selang ya. Kalau bisa pada saat menghitung manual, kita masukkan desimal di belakang komanya itu minimal 4 lah. 4 sampai 6 angka di belakang koma ya. Kenapa? Supaya hasilnya itu tidak terlalu melenceng dari kondisi perhitungan yang sesungguhnya ya. Memang idealnya ya memang kita hitung saja langsung misalnya di Excel gitu ya atau menggunakan software. Tapi kalau misalnya harus menghitung manual pakai kalkulator, kalau bisa di awal-awal ini jangan terlalu banyak dibuang angka di belakang komanya gitu ya. Oke. Selanjutnya setelah dihitung dapat hasil akhirnya ini. Nah, kalau udah hasil akhir seperti ini kan sudah tidak dipakai ke perhitungan lain lagi. Ini boleh cuman mau pakai 2 digit di belakang koma juga tidak masalah. Ya, berarti rata-rata perubahan ya berat badan dari yang sebelum sampai setelah diet itu sekitar 4,24 sampai dengan 5,96 kilogram ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke selisih 2 proporsi ya. Jadi ini gambaran umumnya ya, kalau misalnya kita ada 2 proporsi ya, kita selisihkan antara P1 dan P2-nya ya. Nanti ini yang akan kita duga menggunakan P duga 1 dan P duga 2. Jadi ini 1,96 sigma dari P duga 1 dikurangi P duga 2 ini adalah besaran dari sampling errornya. Ya, ini nanti rumus yang akan kita gunakan ya untuk nilai tabel yang perlu kita baca adalah dari tabel Z atau bisa dari tabel T pada saat derajat bebasnya tak hingga. Ya, ini saya ada ilustrasi ya, sebuah penelitian dilakukan untuk menguji pengaruh suatu obat ya untuk infeksi virus. Ada 100 ekor tikus ya, diberikan suntikan infeksi, kemudian dibagi secara acak ke dalam 2 grup, masing-masing 50 ekor. Grup 1 sebagai kontrol dan grup 2 yang diberi obat baru tersebut. Setelah 30 hari, proporsi tikus yang hidup untuk grup 1 36% dan yang grup 2 adalah 60%. Nah, sekarang tentukan selang kepercayaan 95% untuk selisih proporsi tikus yang hidup dari grup kontrol dan grup perlakuan. Nah, ini kan memang sudah dimintanya selisih dari grup kontrol dengan grup perlakuan ya. Berarti ini kita cari yang selisih P1 dikurangin P2 ya, seperti itu. Oke, kita coba jawab ya. Seperti biasa kita inisiasikan dulu yang sudah kita ketahui dari soal ya, ada N1 atau jumlah tikus di grup 1 atau tadi sebagai grup kontrol ya. Yang kedua N2 jumlah tikus di grup 2. Lalu P duga 1 adalah proporsi tikus yang hidup untuk grup 1. Ini 36% ya atau sama dengan 0,36. Lalu yang P duga 2 adalah proporsi tikus yang hidup untuk grup 2, ini sebesar 0,6 ya. Nanti kita perlu Z alfa per 2, ini sudah kita baca di soal sebelumnya 1,96 ya. Ya, kita masukkan saja ke rumus ini P duga 1 sudah ada, P duga 2 sudah ada, Z alfa per 2 juga sudah ada, N1 dan N2 sudah ada. Oke ya, kita masukkan, didapatkan hasilnya min 0,4301 sampai dengan min 0,0499. Oke, kalau ada yang menanyakan kok ini negatif gitu ya, itu kan proporsi. Ya, ini bisa negatif karena ini bukan nilai proporsi, tapi ini adalah selisih dari proporsi gitu ya. Jadi kalau begini artinya di sini negatif dan di sini negatif, berarti ini si P1 itu selalu lebih kecil dari P2. Artinya
peluang atau proporsi tikus yang hidup tanpa diberi obat itu selalu lebih kecil daripada tikus yang hidup dengan meminum obat tadi. Yaitu kesimpulan yang bisa kita berikan untuk kasus ini. Oke, jadi secara garis besar ya bisa saya buat ringkasan di sini ya. Kalau kita mau melakukan pendugaan parameter atau membuat selang kepercayaan, pertama kita cek dulu tipe datanya. Datanya ini data kuantitatif atau data binomial. Kalau kuantitatif itu ada sesuatu yang diukur gitu ya, seperti tadi kekuatan ban, atau tinggi badan gitu ya, atau berat badan, atau panjang apa gitu ya, misalnya itu ada sesuatu yang diukur. Nah, biasanya ini kita tertarik pada mu-nya. Sedangkan kalau data kita berapa banyak yang meninggal gitu, berapa banyak yang mempunyai karakteristik A gitu, berapa banyak orang yang sakit, berapa banyak orang yang memilih presiden A gitu. Nah, itu masuknya ke binomial. Nah, di sini kita akan tertarik pada proporsinya. Oke ya. Nah, kalau kita sudah menentukan kita mau ke binomial atau ke kuantitatif, nanti kita cek kita punya satu atau dua contoh ya, sama yang di sini juga binomial ada satu atau dua contoh. Nah, kalau misalnya satu contoh, misalnya di binomial kita berarti menduga P-nya ya, atau nanti ukuran contohnya berapa, sedangkan untuk yang dua contoh kita menduga selisih dari proporsinya. Begitu juga di bagian yang kuantitatif, kalau punya satu contoh, kita nanti yang kita duga adalah mu-nya, ya. Sedangkan kalau untuk di dua contoh adalah selisih dari mu di dua populasi. Oke, baik, mudah-mudahan kalian paham bagaimana cara penggunaan beberapa metode untuk pendugaan parameter tadi. Ya, ini ada latihan yang bisa kalian coba ya, secara mandiri di rumah. Nah, nanti setelah video ini saya akan siapkan video khusus untuk menghitung selang kepercayaan. Saya akan coba berikan tutorialnya menggunakan software statistik. Ya, jadi setelah video ini jangan lupa untuk menyaksikan video yang kedua. Ya, nanti di video kedua kalian akan diajarkan bagaimana cara menghitung selang kepercayaan menggunakan software dan juga bagaimana cara menginterpretasi outputnya.